Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan membacakan amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Rezeki manusia di dunia telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, manusia perlu berikhtiar atau usaha. Salah satunya dengan mengerjakan amalan pembuka rezeki. Dalam Islam, rezeki setiap makhluk di dunia telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Ada sejumlah amalan pembuka rezeki yang bisa dikerjakan umat Islam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, salah satunya melaksanakan sholat duha. Selain sholat duha, amalan apa lagi yang dapat membuka pintu rezeki? Berikut beberapa amalan pembuka pintu rezeki. Yang pertama, melakukan sholat duha. Orang yang rajin melaksanakan sholat duha dalam menjalani kehidupannya akan bersikap apa adanya. Dia akan merasa puas dengan apa yang diterimanya. Akan tetapi, dia bukanlah orang yang pesimis tak berbuat apa-apa. Sholat duha bisa dikerjakan setelah matahari terbit hingga menjelang sebelum waktu duhur, sekitar 15 menit sebelumnya. Kemudian nomor 2, membaca surah Al-Waqi'ah. Selain sholat duha, amalan lainnya yang dapat menarik rezeki adalah dengan beristiqomah membaca surah Al-Waqi'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan mengalami kefakiran. Hadis riwayat Baihaqi. Selanjutnya nomor 3, memperbanyak istighfar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak istighfar. Menurut Muhammad Ainur Rasyid dalam buku Kaya Total dengan Ayat Kursi, memperbanyak istighfar dan bertaubat menjadi salah satu amalan pembuka pintu rezeki. Istighfar dan taubat termasuk salah satu sebab yang mendatangkan atau melampangkan rezeki seseorang. Kemudian nomor 4, memperbanyak sedekah. Mengeluarkan sedekah tidaklah membuat seseorang miskin. Bahkan sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Zubair bin Awam, "Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas arsy, yang dikirim oleh Allah kepada setiap hamba sekedar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya." Kemudian nomor 5, menjaga silaturahmi. Selain sedekah, dalam Islam umat muslim juga diajarkan untuk selalu menjaga hubungan silaturahmi antara sesamanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Mufid dalam buku Inilah Jalan yang Lurus, Jalan Hidup Nikmat Dunia Akhirat, bahwa kesempurnaan iman seseorang hamba ditentukan tidak hanya baiknya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sesama manusia. Nomor 6, memperbanyak zikir pembuka pintu rezeki. Beberapa zikir dapat membuka pintu rezeki jika diamalkan. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Zainal Abidin dalam buku Cara Kaya. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menjelaskan beberapa zikir yang dapat dibaca untuk mempermudah datangnya rezeki. Pertama, memperbanyak membaca La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaknya banyak mengucapkan La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadis riwayat At-Tabrani. Kedua, membaca La ilaha illahul malikul haqqul mubin. Dalam sebuah hadis disebutkan barang siapa setiap hari membaca La ilaha illahul malikul haqqul mubin,
maka bacaan itu akan menjadi keamanan dari kefakiran dan menjadi penentram dari rasa takut dalam kubur. Ketiga, membaca surah Al-Ikhlas. Sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika masuk rumah, maka berkah bacaan menghilangkan kefakiran dan penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keempat, membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian nomor 7, memperbanyak sholawat atas Nabi. Tak hanya memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat kepada Nabi juga menjadi amalan yang dapat membuka pintu rezeki. Di samping menjadi pembuka pintu rezeki, banyak sekali fadilah dari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebuah hadis, orang yang bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali solawat. Kemudian yang terakhir yaitu tadarus Al-Qur'an. Dan pembuka rezeki adalah tadarus Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam buku Kedahsyatan Membaca Al-Qur'an karya Aminullah Syarbini dan Sumantri Jamhari. Dikatakan rezeki dalam pandangan Islam bermakna luas yang tidak bisa diukur dengan uang. Rezeki bisa berbentuk kesehatan dan kebahagiaan. Demikian ulasan tentang amalan-amalan pembuka rezeki. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.